halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Barcelona Test part kedua. Kita punya 3 pabrikan ditambah dengan perintilannya. Untungnya nggak semua rider diwawancara karena ada beberapa yang masih terikat kontrak sehingga nggak bisa ngomong di depan jurnal. Jadi semoga ini nggak panjang karena namanya gue tetap ada perintilannya. Anyway, gue minta maaf kalau hari ini gue recordingnya hari Sabtu. Gue nggak ada posting sama sekali karena gue beneran pengen refreshing otak gue setelah seminggu ini. Kayaknya mumet banget. Pusing gue sama artikel dan segala sesuatunya. So, kita mulai dulu dari perintilan pertama. Perkara soal, masih ingat nggak di Solidarity GP part kedua soal KTM, Stefan Pierer yang minta bantuan ke Bajaj, pemegang sahamnya. Terus ada kemungkinan bahwa dia akan dibantu oleh pewaris tahtanya Red Bull, Marc Mateschitz. Jadi, atas isu ini KTM membantah bahwa Red Bull ada minat untuk menjadi bagian dari KTM atau menjadi bagian dari Pierer Mobility, tapi sejauh ini tidak ada bantahan bahwa mereka berencana untuk meminjam uang atau apapun itu. Jadi pikiran gue itu tetap sama dengan Solidarity GP part kedua, bahwa ini nggak ada perkara soal jual beli saham, tetapi perkara soal utang-utangan. Pihak Stefan Pierer itu membantah bahwa akan ada akuisisi atau segala sesuatunya dari Red Bull, terutama dari pewarisnya, untuk membantu krisis keuangan yang terjadi di KTM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara Snaktaro yang akhirnya menjalani operasi lengan kemarin. Jadi selama semusim dia itu nahan banget, dia punya lengan. Untungnya sih nggak terlalu bermasalah. Jadi setelah tes kemarin dia langsung operasi lengan. Prediksinya adalah nanti di Sepang dia sudah bisa 100% untuk turun ngetrek. So, karena kita sudah membahas KTM, kita bahaslah para ridernya. Pangeran KTM kemarin Brad Binder itu nggak ada ngomong apapun mengenai tes Barcelona. Gua nggak tahu ada apa, tetapi dia justru memposting bahwa istrinya itu sedang mengandung. Keluarga kecilnya sedang menantikan buah hati. Tetapi ada info yang diberikan dari calon ikan hiu baru Pedro Acosta. Jadi dia bilang Binder itu nggak ngomong apa-apa karena dia nggak ngetes apa-apa, cuman ngetes elektronik. Yang punya tugas ngetes part ya Acosta. Jadi Acosta bilang, ya saya menguji ada sekitar 4-5 part diuji dengan firing standar. Sementara untuk Binder itu lebih fokus kepada elektronik. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian bisa lihat ada satu firingnya yang agak kecil bagian depan. Dan menurut dia itu cukup bagus. Jadi dia bilang dengan body firing standarnya, tetapi dengan winglet di depan itu agak kecil, dia bilang motornya sedikit lebih stabil. Karena motor KTM ini lebih punya kecenderungan untuk wheelie di saat start. Fokusnya adalah supaya ini nggak wheelie di depan. Karena mereka kesulitan saat start itu steamnya gel-gel dan menurutnya Acosta itu sedikit liar. Jadi aero yang dia coba kemarin itu lumayan bikin motor ini sedikit tenang, tetapi ya traksinya sedikit masih harus dikerjakan karena salah satu penyakitnya KTM masih tetap chatter. Tetapi yang ingin difokuskan oleh para KTM ini adalah wheelie-nya dulu, bagian depan. Jadi Acosta bilang untuk tes kali ini kami lebih fokus kepada bagian depan, meskipun ya memang masih ada kekurangan di bagian belakang karena traksi kami itu masih menyebabkan chatter. Tetapi kami ingin fokus di bagian depan dulu. Itulah kenapa saya punya beberapa winglet untuk dicoba dengan firing standar. Jadi dia punya body firing standar, tetapi dia punya kepala di depan, mountnya, wingletnya itu beda. Itu yang dia uji bolak-balik. Jadi ditanyalah dia, kira-kira lu minta apa nih untuk Malaysia nanti? Jadi dia bilang, ya saya sih pengennya kalau dikasih, saya pengen motor yang lebih banyak power, saya pengen punya motor yang lebih bagus nikungnya, saya pengen punya motor yang lebih banyak grip, saya pengen punya motor yang lebih tenang, nggak terlalu liar. Kalau bisa semuanya dah. Tetapi yang penting adalah meningkatkan traksi dan motor nggak terlalu banyak goyang, saya sudah senang. Jadi tugasnya KTM untuk Malaysia nanti itu adalah naikin traksi bagian belakang karena itu nggak dikerjakan di tes Barcelona. Kemudian mencari solusi aero agar nggak gel-gel bagian depan karena setiap start itu yang dia keluhkan adalah ban depannya terangkat kemudian setirnya itu goyang-goyang karena nggak bisa dikendalikan kalau udah wheelie kayak gitu. Itu katanya Acosta.
Enea nggak ada kabar. Ini sama dengan Martin, nggak ada kabar. Kalau gue pikir sepertinya anak-anak yang pindah dari Ducati itu nggak ada wawancara resmi sama sekali. Martin pun sebenarnya itu nggak ada boleh wawancara kemarin. Giorno itu kelolosan dapat wawancara dari dia ketika dia selesai run pertama. Tapi nampaknya setelah itu mungkin ditegur manajernya apa gimana, dia udah nggak ngomong-ngomong lagi sama Giorno, even habis crash. Nggak ngomong sama sekali. Jadi sepertinya kontraknya Ducati itu berbunyi bahwa oke, lu kalau mau nguji motor lain kami kasih izin, tapi nggak boleh ngomong apa-apa. Nah masalahnya Martin udah duluan nyelonong. Nah itu juga nampaknya yang bikin dia agak jadi kisruh di Spanyol. Kalau kalian dengar part 1, agak-agak suka keceplosan sih ini anak, bingung gue. Sementara base Enea itu kunci mulut, nggak ada sama sekali dia ngomong. Terutama Enea ini itu sebenarnya paling dicari sama Giorno kemarin karena dia habis ngancurin motor RC60-nya KTM itu dalam waktu hanya 7 jam. Itu motor kalau dikali-kali dan ditambah-tambah itu ruginya sekitar 100.000 euro. Untungnya KTM nggak minta ganti rugi. Baru berapa jam udah hancur gitu, coba motor. Udah bisa di kilo kak dia bikin. Tapi ini sama sekali nggak ada omongan. Nah ini cukup berbeda dengan Papa Nina. Kalau papa kembar nggak ngomong sama sekali, gue bilang kan kemarin mungkin gara-gara dia ada perjanjian kontrak dengan Aprilia, Papa Nina justru ngomong. Makanya gue bilang, sepertinya memang hubungannya Papa Nina dengan Aprilia memang di titik yang gue udah muak sama lu. Jadi dia bodoh amat, dia ngomong. Nah Papa Nina sendiri bilang, ya saya nggak terlalu fokus untuk nguji segala sesuatunya karena fokus hari pertama saya adalah gimana saya bisa memahami dan terbiasa dengan motor ini. Perbedaannya dengan Aprilia ya lumayan banyak. Ada beberapa bagian yang menurut saya lebih unggul daripada Aprilia, yaitu kecepatan tikungan. Dengan motor ini, saya bisa menikung di fast corner itu dengan baik tanpa harus melambat. Karena ini motor punya kecepatan tikungan yang besar. Tetapi di sisi lain ya memang powernya sedikit agak berlebihan di titik-titik tertentu. Sehingga saya harus berusaha mengendalikan motornya dengan lebih baik. Jadi ditanyalah dia, kira-kira lu ada masalah nggak selain perkara soal kecepatan tikungan? Kan itu nilai lebih dari Aprilia kan. Jadi dia bilang sejauh ini nggak ada masalah sih. Karena di pedok sendiri saya cuma minta setupnya Acosta untuk di copy. Dan dengan setup itu saya belajar untuk mengintegrasikannya dengan riding style saya. Jadi fokus saya saat ini adalah gimana caranya saya cocok dengan ini motor dengan setupnya Pedro Acosta. Setelah itu baru saya cari di mana saya kurang, apa yang kurang dari ini motor, dan setelah itu baru saya fokus gimana caranya untuk meningkatkan apa yang kurang itu. Jadi untuk sekarang saya lebih memilih mode santai karena saya ingin adaptasi dulu. Ya seperti itu KTM. Cepat kan? Ya iyalah. So kita pindahlah ke Aprilia. Base sama sekali nggak ada bicara. Udah gue bilang ini kayaknya perkara kontrak. Jadi Base sama sekali nggak ada omongannya. Dia memang sempat ngobrol sama Martin nongol di pedok dia. Karena memang sepertinya Ducati punya kontrak memang diizinkan untuk ngetes tapi nggak boleh ngomong. Nah Martin itu waktu selesai run pertama ditanyalah dia kesan-kesannya gimana. Jadi dia bilang ya ini motor bagus banget. Dia lebih unggul daripada Ducati di bagian depannya. Cuman ya memang ini agak lebih tinggi daripada seharusnya. Jadi kita harus bekerja untuk sedikit merendahkan dia punya posisi supaya nggak sering wheelie. Selain itu juga nampaknya ini kalau masuk tikungan dia agak sedikit lebih lambat. Sehingga saya banyak kehilangan waktu di tikungan. Sementara kalau dengan Ducati saya bisa cepat di tikungan itu. Jadi ya memang saya perlu memahami banyak hal. Tetapi untuk saat ini kami sedang bekerja untuk mencari setup, untuk membentuk mapping. Tapi itu bukan masalah besar sih, karena ini adalah fase pertama saya untuk mengendarai motor ini. Jadi bukan masalah besar. Nah yang cukup menarik adalah Jorge Martin setelah dia crash. Dia kan crash di tikungan 5 dan untungnya nggak separah Enea. Jadi crashnya Enea itu saking terhambur-hamburnya itu motor, itu sesi sempat di red flag. Untungnya adalah Enea nggak kenapa-napa. Nah, Jorge Martin juga crash di tikungan yang sama. Jadi waktu itu dia sudah nggak dikasih untuk wawancara. Dan kalau gue lihat dari streamingnya, itu sepertinya ada masalah dengan ergonomisnya sehingga dia agak kurang nyaman di atas motor. Mungkin itu yang harus dirubah sama Aprilia, gue nggak ngerti. Dan itu nggak bisa dia bicarakan karena setelah running pertamanya dia wawancara, nampaknya dia ditegur apa gimana. Akhirnya dia nggak ngomong sama sekali. Yang menarik adalah dia nongol
nongol di pedoknya VR46 setelah crash. Jadi nampaknya Aprilia sedang memperbaiki motornya, dia jalan-jalan lah tuk ke pedoknya VR46 karena ternyata dataman dia itu menjadi engineer di timnya di Gian Antonio. Jadi Brancini yang adalah mantan kepala krunya Morbidelli itu menjadi kepala krunya di Gia, dan mantan datamennya Martin itu menjadi kru di Gia juga. Jadi Martin nongol lah ke VR46. Gue tuh yang sampai, apakah dia sudah kangen sama Ducatinya gara-gara dia crash? Tapi ternyata dia katanya ngobrol-ngobrol sama dia punya mantan datamen. Karena kan dia bawa kepala krunya dia. Nah, datamennya dia itu ketinggalan, ditugaskan oleh Ducati untuk menangani di Gia. Nggak ketahuan apa yang dia obrolin sih. Karena emang kan udah gue bilang mereka nggak boleh ngomong apa-apa sama Giorno. So, kita pindahlah ke Ai Ogura. Nggak ada catatan untuk Raul Fernandez, gue nggak tahu ada apa. Tetapi kita pindah langsung ke Ai Ogura. Dia ini adalah rookie yang crash pertama kali di tes kemarin. Jadi 3 rookie dia yang crash pertama kali. Jadi dia bilang, overall ini adalah tes yang positif. Nggak ada yang terlalu istimewa, kecuali soal crashnya. Terus terang saya sempat agak sedikit gugup karena ini adalah hari pertama saya satu trek dengan para pembalap besar. Tetapi ketika saya turun trek semuanya berjalan dengan lancar dan saya mempelajari apa yang berbeda dengan motor Moto2 saya. Ya, yang sangat berbeda adalah pengeremannya, titik pengereman. Kemudian deliverynya itu sangat berbeda dengan Moto2. Tetapi kalau mau dibilang apa yang berbeda antara rem karbonnya MotoGP dengan rem bajanya Moto2, kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak bedanya. Yang berbeda itu cuma titik pengereman, cara ngeremnya, cara akselerasi, dan cara delivery motornya. Jadi kapan masukin gigi, kapan ngegasnya, itu yang dia bilang harus lebih dipahami. Sisanya menurut dia sih nggak ada yang istimewa, biasa aja. Bahkan ketika ditanya, itu aeronya Aprilia kan super gede tuh. Menurut lu, dia bilang, iya terus terang, saya nggak merasa ada efeknya yang luar biasa dari itu aerodinamis sih. Kecepatannya juga saya sudah bisa memperkirakan ini motor MotoGP pasti akan secepat itu. Tapi kalau mau dibilang apakah itu gara-gara aerodinamis, kalau menurut saya nggak ada hubungan sih. Karena memang motornya yang cepat, katanya Ai Ogura. Apakah benar atau enggak, gue nggak tahu. Namanya dia masih rookie kan, itu adalah pendapat hari pertama. So, kita pindahlah ke Ducati. Cepet. Makanya gue bilang ini antisipasinya akan panjang, tapi setelah gue pikir-pikir, banyak yang kena kontrak nggak boleh ngomong ya, jadinya pada cepet-cepet. So, kita bahaslah Ducati sama Alex. Dia memimpin sesi tes kemarin. Jadi, ditanya lah dia, lu akhirnya ngerasain apa bedanya GP23 sama GP24? Karena kan kemarin Marc Marquez bilang, oh GP23 ini ketinggalan jauh dari Desmo GP24 karena gap itu suka 5 detik ke atas, 3 detik ke atas. Jadi menurut saya itu jauh berbeda. Nah, ditanya lah sama Alex, karena kan dia yang pakai Desmo GP24. Kalau Marc Marquez kan langsung lompat ke Desmo GP25, jadi dia nggak akan ngerasain Desmo GP24, yang ngerasain adiknya. Jadi ditanya, menurut lu apa bedanya? Jadi dia bilang, menurut saya ya bedanya memang nggak terlalu banyak. Nah, benar kan apa kata Peko? Dia cuma lebih bagus saat masuk tikungan karena dia lebih stabil dengan kondisi ban belakangnya itu bagus traksinya, bagus gripnya. Jadi kalau menurut saya, motor ini memang adalah evolusi dari motor tahun sebelumnya. Jadi ya benar kata Peko, evolusi, bukan perubahan besar, evolusi. Kan Peko sendiri bilang Desmo GP23 ke 24 itu nggak jauh bedanya, karena ketika Desmo GP24 punya keunggulan, dia justru lemah di keunggulannya Desmo GP23. Jadi kalau mau dibilang ada sedikit perbedaan atau keunggulan, tipis banget. Nah, itu yang Alex bilang, dia bedanya adalah ketika masuk tikungan dia lebih stabil karena ban belakangnya itu nggak geol-geol. Jadi menurutnya sama Alex ya itu memang evolusi. Jadi ditanyalah dia, katanya ride height device-nya Desmo GP24 ini reaksinya lebih lambat daripada Desmo GP23. Karena kan Peko memang agak susah berapa kali kalau start, tikungan pertama pasti keteteran. Ya memang sensasinya ketika saya pertama kali keluar memang agak sedikit berbeda, tapi lama-lama sensasinya membaik. Kalau perkara ride height device yang sulit dinonaktifkan dan itu membuat motor justru sedikit lebih lambat, itu saya nggak bisa simpulkan di sirkuit ini. Kenapa? Karena sirkuit ini lintasan lurusnya nggak terlalu panjang. Kalau mau mendapatkan data yang valid mengenai
ride height device ini, ya kita harus tunggu buriram. Paling nggak buriram atau Sepang, karena di situ baru kelihatan ini ride height device beneran berfungsi atau enggak. Karena itu kan trek lurusnya panjang, jadi kita akan tahu bedanya seperti apa. Jadi fakta bahwa saya memimpin tes ini sebenarnya ya menurut saya wajar. Kenapa? Karena ini adalah sirkuit di mana saya memang waktu balapan cepat pakai motor lama, dan sekarang saya pakai motor yang adalah evolusi dari motor yang lama, ya wajar saya mencetak waktu paling cepat. Nah, ditanyalah dia perkara jari tengahnya kakaknya. Jadi dia bilang, oh itu ceritanya waktu hari Minggu kami taruhan. Jadi Mancini itu bilang sama kakak saya bahwa kami itu pasti akan finish di depannya dia di tes. Jadi Alex bilang, ya karena di akhir hari memang faktanya saya memimpin sesi. Keluarlah Mancini bilang, saya sudah bilang kan kami pasti di depan. Jadi karena Marc Marquez diejek seperti itu, ya keluarlah jari tengah dia. Cuma bercanda. Untungnya nggak taruhan, karena kalau taruhan si Marc Marquez kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke si Perman Aldegar. Ini rookie terbaik di tes kemarin. Ya wajar lah dia pakai Neng Desmo. Jadi dia bilang secara keseluruhan ini adalah hari yang positif, dan kalau saya pikir-pikir saya sudah mencapai apa yang ingin saya capai untuk tes ini. Saya memang selama ini menguji motor MotoGP sering, tapi lewat game. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwa saya adalah rider MotoGP sampai saya bisa menaiki motor MotoGP-nya, dan itu terjadi hari ini. Overall semuanya positif terlepas perkara saya crash. Memang yang perlu saya pelajari adalah titik pengeremannya. Karena motor ini memang sangat berbeda dengan motor Moto2, di mana saya sudah bisa mengkalkulasi saya harus ngerem di mana. Ketika saya memakai motor ini, saya sempat pikir, kayaknya ini nggak mungkin bisa ngerem di situ karena dia terlambat ngerem. Justru ketika saya berpikir saya terlambat mengerem, motornya berhenti, ngerem beneran. Jadi dia bilang ini yang perlu saya pelajari dan saya perlu terbiasa. Karena di Moto2 kita nggak boleh telat ngerem, sementara dengan motor ini kita bisa sangat telat ngerem dan motornya emang berhenti. Jadi ditanyalah dia, apa yang menurutmu harus dipelajari dari motor ini? Jadi dia bilang yang saya pelajari adalah titik pengereman, kemudian cara membuka throttle ketika saya selesai mengerem, karena itu adalah hal yang sangat krusial kalau balapan, kapan lu ngerem dan kapan lu buka gas. Kemudian saya untungnya diizinkan untuk mencoba beberapa part. Di antara beberapa part itu yang paling mudah saya coba adalah ride height device. Cuman pakai tombol ting. Dan kalau kita bisa ngerem secepat itu langsung keangkat sendiri. Nah, yang cukup menarik adalah ketika dia latihan start di akhir sesi. Itu dia punya screen di depan itu pecah, kebentur helmnya. Ditanya lagi, itu kenapa screen lu pecah kayak gitu? Jadi dia bilang, tim itu memerintahkan saya untuk melakukan start ala-alanya Marc Marquez. Karena kan dia punya kepala kru Frankie Carcedi, mantan kepala krunya Marc Marquez. Jadi dia mungkin dipasangkan setup start yang ala-alanya Marc Marquez. Jadi diperintahkan untuk start ala-alanya Marc Marquez. Jadi dia bilang, ya saya melakukan apa yang diperintahkan. Sayangnya itu tidak berhasil dengan baik. Jadi ternyata saya itu ada masalah dengan koplingnya. Ya memang ride height device-nya masih ada, cuman ketika saya masukin kopling, itu motornya nyangkut dan badan saya maju ke depan, ujungnya helm saya kebentur screen-nya dan itu pecah. Nah ini juga yang akhirnya menjadi PR saya, yaitu bagaimana cara saya duduk di atas saddle. Mungkin memang harus dimodifikasi, dia punya saddle, gua nggak tahu. Tetapi intinya adalah saya memang nampaknya harus sedikit lebih banyak berlatih, karena motor ini sangat membutuhkan pengereman yang kuat, dan itu mengakibatkan lengan bawah saya perlu bekerja ekstra. Terutama setelah saya crash, lengan saya yang habis dioperasi, kan dia sempat operasi ampam, itu bengkak lagi. Jadi ketika di run terakhir, akhir sesi, itu saya agak sulit untuk mengerem dan saya agak sulit untuk ngegas. Jadi saya harap nanti di Malaysia saya sudah lebih terbiasa dengan ergonomisnya ini motor, dan semoga lengan saya ini sudah bisa lebih terbiasa dengan remnya. Nah, kita pindahlah ke VR46. Jadi di Gia kemarin itu sempat nongol di tes Barcelona, lengkap dengan dia punya lengan yang dibebat. Agak sedikit mengkhawatirkan karena dia bilang sepertinya saya di Malaysia nanti belum bisa 100%. Nah, dia sudah mengakhiri musimnya tahun ini lebih awal supaya bisa 100% di Malaysia, tapi dia sendiri bilang saya nggak yakin bisa 100% di sana. Dan yang ganti dia adalah Piro. Piro ini sempat crash. Jadi Alex Marquez itu sempat lihat Piro crash di tikungan 5 kalau nggak salah.
Waktu itu Alex Marquez bilang, nampaknya Pirro ini sudah terbiasa memakai Desmo GP24 karena dia kan test rider. Tapi karena dia pakai motornya di Gia yang bekas balapan kemarin, Desmo GP23, dia masih kurang terbiasa dengan kondisi grip ban belakang. Kan kalau Desmo GP24, grip ban belakangnya itu lebih stabil. Sementara Desmo GP23, gripnya itu agak lebih kurang dan itu yang sebenarnya disukai oleh Marc Marquez. Gripnya kurang. Kalau gripnya terlalu banyak, dia malah kesulitan. Masih ingat dia bilang seperti itu kan? Dia lebih senang. Itulah kenapa Desmo GP23 itu lebih cocok sama dia. Tetapi Pirro sendiri nggak terbiasa karena dia lebih terbiasa pakai Desmo GP24 yang dia sering pakai tes dan grip ban belakangnya itu lebih stabil. Jadi Pirro ditanya, "Lu ngetes apa aja?" Jadi dia bilang, "Ya karena saya pakai Desmo GP23, saya lebih banyak menguji ban dan saya memang sempat pakai Desmo GP25 karena kan itu jatahnya di dia." Dan saya bilang sama dia, "Kamu nggak perlu khawatir dengan segala macam setupnya karena ternyata Pirro mencarikan dia punya setup dan mapping. Jadi di Gia kalau datang di Sepang itu sisa pakai." Pirro udah cariin dia punya setup dan segala macam, sisa ditweak aja sedikit sesuai dengan riding style gitu maksudnya Pirro. Jadi dia bilang, "Saya sudah bilang sama dia nggak usah khawatir sama Desmo GP25-nya, gue yang ngurus, lo nanti datang sisa naik." Enak banget ya jadi dia. Nah kita pindahlah ke Franco Morbidelli. Franco Morbidelli ini nggak mengalami perubahan motor. Jadi motornya dia yang di Pramac itu diboyong ke garasinya VR46. Persis motor yang sama. Jadi dia bilang, "Ya ini adalah hari yang spesial untuk saya karena saya kembali berkumpul dengan orang-orang yang sudah lama saya kenal. Kepala kru saya, Flamini, itu adalah orang yang saya kenal dari saya masih kecil. Ketika dia masih menjadi electric engineer-nya Vale. Dan saya memang sangat kagum dengan cara dia bekerja. Dan sebuah kehormatan saya bekerja dengan dia dan para kru lainnya yang mana saya sudah kenal lama. Tapi saya tidak pernah bekerja dengan mereka. Dan semoga dari sini akan ada sentuhan magic untuk mencapai hal-hal yang ingin saya capai bersama dengan tim ini." Udah, itu aja. Lu tau lah kalau Morbidelli ngomong itu pendek, singkat, padat, dan jelas. Ditanyalah dia perkara letter khususnya. Dia pakai letter khusus yang kuning hijau ala-ala Brasil. Jadi dia bilang, "Ini adalah letter spesial saya untuk merayakan bergabungnya saya dengan VR46 tanpa meninggalkan keberhasilan saya. Dan menurut saya ini adalah letter yang bagus. Saya pengen sekali mendapatkan foto-foto yang kalian ambil pakai kamera bagus kalian itu karena saya pengen melihat sebagus apa letter ini sebenarnya terlihat." Dia malah mikirin letternya. Nah, kita pindahlah ke para Ducati pabrikan. Marc Marquez nongol dengan warna merah polos di letternya, helmnya, dan motornya. Ditutup semua, even dia punya nomor-nomor, ditutup semua. Warna merah toh. Ini memang agak-agak lebay karena dia bikin semacam teaser bahwa dia akan menjadi bagian dari tim merah. Menurut gua sih itu lebih karena alasan sponsor. Karena dia kan sudah resmi menandatangani kontrak dengan Monster Energy. Di saat yang sama, kontrak dia dengan Red Bull belum berakhir karena itu kontraknya sampai 31 Desember. Ditambah lagi dia nggak boleh memakai apapun yang menjadi sponsornya Ducati karena dia punya sponsor awal itu adalah saingannya sponsornya Ducati. Jadi dia turun track itu dengan polos los. Beda sama Pecco Bagnaia yang pakai warna putih memang, tetapi sponsornya masih ada. Jadi ternyata dia itu menguji motor Desmo GP23 dan Desmo GP25. Dia sempat pakai Desmo GP24-nya Pecco Bagnaia, tetapi hanya untuk merasakan apa transisi perbedaannya antara Desmo GP23 ke Desmo GP24 ke Desmo GP25. Supaya nggak kaget pindahnya. Tetapi memang dia bilang kalau mau dibilang Desmo GP25 kondisi 90%, itu belum 100%, masih dalam pengembangan. Dengan Desmo GP23 ya beda jauh sih. Tetapi ya memang ini motor lebih baik di trek lurus, kemudian whole shot dan sensasinya memang sudah berbeda, stabilitasnya juga berbeda. Saya juga menguji beberapa part, jadi inilah resiko kalau Anda jadi rider tim pabrikan, menguji begitu banyak part. Dia akan ngerasain pusingnya Pecco Bagnaia. Untungnya adalah dia kan memang sudah pengalaman di Honda, jadi dia masih bisa memanage segala sesuatunya. Dia sempat ngomong sama Papi Peri Gigi itu lumayan lama, dan setelah itu dia sempat keluar satu run, dia balik lagi ngomong lagi sama Pecco.
Jadi ditanya, lu sempat ngomong sama Peko, ceritanya apa? Jadi dia bilang, ya sebenarnya nggak ada cerita yang terlalu aneh-aneh sih. Kami cuma bertukar pendapat soal apa yang diperlukan untuk meningkatkan motor Desmo GP25. Tetapi di situ juga ada teknisi, ada papi peri gigi, ada semuanya. Intinya adalah kami ingin memberikan masukan yang sama kurang lebihnya untuk dikerjakan oleh para insinyur selama libur musim dingin. Jadi di Sepang nanti ya ini sudah diperbaiki. Pendapat saya dengan Peko kurang lebih sama meskipun kami punya riding style berbeda. Nah buat yang nanya kira-kira pengembangannya dia ini sama apa enggak sama Peko? Udah gue bilang mungkin pengembangan partnya beda, tetapi untuk pengembangan motor itu harus sama. Kenapa? Karena mereka akan kena homologasi dan engine freeze. Jadi harus ada satu kesepakatan mau pakai motor yang mana. Itu makanya Mark Marquez bilang, untungnya pendapat saya sama Peko mirip meskipun ya kami punya perbedaan riding style, beda cara ngerem dan segala macam, intinya sama. Nah ini yang lumayan menyenangkan untuk saya karena meskipun ini baru hari pertama saya, pendapat dengan Peko nggak beda. Karena banyak orang agak concern kalau dia beda pendapat sama Peko terus pengembangannya Ducati kemana. Nah itu yang si Colas Marc Marquez bilang, menyenangkannya menjadi pembalap tim pabrikan Ducati ini adalah karena Anda 100% menjadi pusat proyek. Apa yang Anda perlukan itu didengar oleh tim. Jadi bisa dibilang kabar bahwa saya akan menjadi rider tim pabrikan Ducati itu adalah salah satu kabar terbaik yang pernah saya dengar selama beberapa tahun terakhir. Berarti memang dia pengen banget jadi rider tim pabrikan Ducati. Perkara tahun depan mau ribut model apa itu lain cerita. Ditanya kan dia, lu kayaknya memang bakal Jurdun dong tahun depan kalau lu cocok sama ini Desmo GP25. Jadi dia bilang, tanggung jawab menjadi rider tim pabrikan adalah kamu harus berusaha untuk menjadi yang terdepan. Terutama karena ini adalah motor pemenang. Jadi targetnya adalah kalau bukan saya yang Jurdun maka Peko yang Jurdun. Kalau bukan Peko yang Jurdun maka saya yang Jurdun. Itu aja, karena itulah target utama menjadi rider tim pabrikan Ducati. Kalau bukan gue yang Jurdun, lu yang Jurdun. Tetapi intinya adalah kita harus bersaing untuk menjadi yang terdepan. Nah ini yang sempat diulang-ulang sama komentator MotoGP kemarin di sesi tes, bahwa Marc Marquez itu ada kemungkinan untuk menggapai dia punya rekor 9 kali Jurdun dengan Desmo GP25. Ya kita lihat aja nanti, karena Marc Marquez sendiri bilang saya belum memahami di mana limitnya ini motor, karena kan memang belum 100% dan bisa dibilang saya memang belum terbiasa karena lompat 1 tahun dari Desmo GP23 ke Desmo GP25 itu jelas nggak gampang. Ya ini kan sama dengan ini yang kemarin lompat 1 tahun itu memang nggak gampang. Nah itu juga yang dialami oleh Marc Marquez, jadi ya memang nggak bisa dibilang gampang. Wajar, Peko sendiri bilang Desmo GP24 ke Desmo GP25 itu gede banget perbedaannya. Ya apalagi Marc Marquez yang dari GP23 kan makin jomplang. Cuman perkara secepat apa dia adaptasi itu lain cerita. Nah soal Marc Marquez, berita barunya adalah dia tercatat sebagai salah satu olahragawan terkaya di Spanyol. Jadi kekayaan totalnya setelah dikurangi pembayaran segala sesuatunya ke Grace ini, itu sudah berkurang ternyata. Itu total-totalnya sekitar 80 juta euro total kekayaannya. Itu setelah dia membayar biaya-biaya untuk bergabung di Grace ini. Jangan tanya berapa yang dia keluarkan untuk bergabung ke Grace ini. Dia harus bayar motornya itu kak. Tetapi setelah itu dikurangi, katanya media, itu total-totalnya 80 juta euro. Ya nggak termasuk dalam 100 orang terkayanya Spanyol sih, tetapi dia masuk dalam jajaran olahragawan terkaya di Spanyol. So, kita pindahlah ke Peko Bagnaia. Peko ini menguji 2 Desmo GP25 di garasi dia kemarin warna putih, cuman beda sasis. Yang satu hybrid dengan sasis Desmo GP24 yang ditahan sama papi peri gigi, nggak dikasih sama dia setelah tes Misano. Kan waktu di tes Misano dia menguji sasis baru dan dia suka. Sayangnya papi peri gigi nggak kasih ke dia itu sasis atas nama keadilan dan kebenaran pertarungan Jurdun. Tetapi sebenarnya bukan itu alasannya. Gosip rumput sepoi-sepoi adalah karena Ducati nggak mau membagi teknologi sasisnya itu kepada rider-rider yang akan pindah pabrikan. Karena kan ini ya sama Martin akan pindah pabrikan, jadi mereka nggak mau kasih lihat ini sasis ke para rider yang bakal pindah. Kalau kalian dengar suara kucing itu karena gue nggak tahu, kayaknya ada kucing liar lagi naksir sama kucing gue apa gimana, ngauk-ngauk di luar. So ditanyalah dia, apa pendapatmu soal Desmo GP25 dan Desmo GP24? Jadi dia bilang, saya suka mesinnya, saya suka sasisnya, cocok. Dan menurut saya perbedaannya itu memang besar dibandingkan Desmo GP24.
Kalau Desmo GP 2023 ke Desmo GP 24 itu nggak terlalu jauh bedanya. Nah, kalau yang ini besar perbedaannya. Jadi ditanyalah sama Giorno, kan Papi Perigigi bilang justru Desmo GP 25 ini nggak akan jauh beda sama Desmo GP 24, terutama karena kan ini bakal engine freeze. Jadi motor Desmo GP 25 ini akan mereka pakai sampai tahun 2026. Jadi dia bilang, enggak, menurut saya justru bedanya besar. Dan saking besarnya perbedaan ini, saya tidak memperkirakan akan ada perbedaan besar di Malaysia. Karena menurut saya ini sudah besar banget. Kalaupun akan ada peningkatan lagi di Malaysia, mungkin itu peningkatan kecil. Jadi agak beda perkiraan antara Papi Perigigi dengan Peko. Masalahnya adalah Peko ridernya, dia yang tahu bawa motornya. Sementara Papi Perigigi ya tahu ngitung-ngitungnya. Mungkin hasil hitung-hitungannya nggak sebesar itu, tapi menurutnya Peko itu besar. Kurang lebihnya kayak gitulah. Ditanya, lu kan ngobrol-ngobrol tuh sama Marcus ngomonginnya apa. Jadi dia bilang, ya kami ternyata memang menginginkan hal yang sama, bahwa motor ini harus stabil di semua track, jangan sampai pilih-pilih track, terutama karena memang riding style saya sama Marcus itu beda. Tetapi kami itu adalah rider yang paling sering ngeremnya mati-matian. Kan Peko adalah rider terbaik dalam hal pengereman kalau di Ducati, maaf kak. Dia masih memegang gelar yang satu itu. Jadi karena saya itu amat sangat tergantung sama rem, sementara Marcus juga amat sangat tergantung sama rem, meskipun maksudnya berbeda, tetapi ini membuat kami menginginkan hal yang sama untuk Desmo GP 25. Ya kalau menurut saya Desmo GP 25 ini kecepatan dan kestabilannya itu sudah jauh lebih baik dibanding Desmo GP 24. Tetapi kalau mau balapan besok, saya akan tetap memilih Desmo GP 24 saya, karena saya belum terbiasa sama yang 25. Tetapi overall kecepatan dan stabilitas yang saya cari dari Desmo GP 24 itu ada di Desmo GP 25. Saya puas dengan tes ini, saya puas dengan motor yang baru ini, karena memulai tes dengan motor baru pertama kali dengan kondisi sepositif ini, itu artinya motor ini dilahirkan dengan baik. Dia pakai kata dilahirkan. Kenapa? Karena motor juga perlu proses, harus diuji dulu oleh test rider, perlu dia uji dulu di tes private dan segala macam. Ujung-ujungnya baru resmi teng, ini 90%-nya modelnya kayak gini, dan dia puas 90%-nya sudah seperti itu. Jadi ditanya puaskah dia dengan dua motor di garasinya dia. Jadi dia bilang, sebenarnya kadang-kadang saya iri sama rider yang punya 3-4 motor di garasi mereka di Malaysia. Kan kalau di Malaysia motor baru semua keluar tuh. Marcus tahun lalu sampai 4 motor di garasinya, masih ingat? Jadi dia bilang, kadang-kadang saya iri sama rider yang punya 3-4 motor di garasinya. Gue punya 2 aja sudah seneng. Mungkin saya bisa minta tambahan 1 motor lagi kalau di Malaysia kali ya. Tapi sambil ngekek. Jadi ditanya lah dia, ya gimana perasaan lu soal ngetes tanpa menjadi seorang jurdun. Jadi dia bilang, harus saya akui bahwa saya justru lebih fokus bisa menguji motor ketika saya tidak jurdun, karena saya tidak perlu terganggu dengan pesta-pesta setelah perayaan jurdun. Jadi saya bangun pagi ini dengan tenang dan menguji motor dengan lebih fokus. Jadi ditanya lah dia, bener kamu sendiri yang lepas itu nomor 1 dari motor lo, stikernya? Jadi dia bilang, ya saya memang pengen lepas sendiri itu stiker, dan saya tidak mengizinkan siapapun melepasnya kecuali saya, karena memang itu harus dilepas. Kalau soal apakah saya ikhlas kalah jurdun, ya sebenarnya setelah seri Malaysia saya sudah tahu bahwa saya akan kalah jurdun. Jadi saya memang lebih menerimanya dengan baik. Dan di hari Senin kemarin saya menjalani hari Senin yang tenang dengan ke Barcelona jalan-jalan dan merasakan bahwa oh ini adalah hari yang tenang. Karena kan 2 tahun berturut-turut dia itu kan jurdun, dan hari Senin itu dia pasti bangun dengan sakit kepala karena dia habis pesta-pesta. Ditambah lagi hari Senin dia pasti pesta sama anak-anak VR46. Nah ketika tes Barcelona itu orang-orang diizinkan untuk menonton di sirkuit. Jadi ketika di akhir sesi si Peko menutup garasinya, dia diberi tepuk tangan oleh para penonton di tribun. Dia membalas dengan lambaian tangan. Ditanya lah dia, kamu kan selalu merasa bahwa kamu dibenci oleh penonton Barcelona, karena kan waktu Marcus komplain ketika dia dibu di Misano, Peko bilang ketika saya menang di Barcelona saya dibu, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ribut. Nah kemarin dia diberi tepuk tangan, jadi dia bilang ya saya senang bahwa pada akhirnya sepanjang musim ini kita memperlihatkan bahwa saya bisa memperjuangkan jurdun tanpa harus melanggar batas-batas.
Jadi tidak ada yang perlu disesali dari kalah jurdun asal dilakukan dengan cara yang benar, dan itu yang saya lakukan tanpa melanggar batas apapun, dan saya sangat mengapresiasi bahwa mereka juga memberi respect atas hal itu. Nah, ditanyalah dia perkara radio halo-halo, kan udah gue bilang tahun depan ini akan dipaksa ini barang. Dipaksa lah lagi sama dia, karena kan waktu di tes Misano dipaksa ke dia dan dia nggak suka karena itu menekan tulang pipinya kalau nggak salah waktu di tes Misano. Nah, disuruh lagi dia dipakai kemarin karena dia adalah rider yang paling menentang ini perkara. Jadi dia bilang, oh ya saya coba lagi kemarin, dan lagi-lagi saya nggak setuju. Kenapa? Karena kabelnya masih terlalu besar, ditambah lagi itu tidak berfungsi dengan baik. Ketika saya pakai keluar di atas motor, komunikasi coba dilakukan dan saya nggak dengar apa-apa sama sekali. Jadi itu sama sekali nggak berguna, nggak berhasil. Dan kalau kalian mau tanya apakah saya mau pakai atau tidak, saya baru akan pakai itu barang kalau bisa bekerja dengan baik dan tidak mengganggu kenyamanan saya dan tidak membahayakan. Karena memang kabelnya gede katanya. Nah, Mak Alex itu sempat disuruh juga untuk menguji. Reaksinya kurang lebih sama, cuman sedikit lebih lembut mungkin. Jadi Mak Alex bilang, ya memang saya sempat menguji itu radio halo-halo. Dan kalau mau jujur, saya sedikit kurang berminat membahas itu. Dia lebih halus. Kalau Peko kan memang gua nggak suka, gua nggak mau pakai, bla 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 bla. Nah, kalau si Alex Marquez, ya saya coba dan ternyata itu tidak dipasang dengan benar. Jadi saya tidak mendengar apapun dan terus terang saya kurang berminat mau membahas itu. Itu aja dia bilang, artinya dia nggak suka. Nah, karena kita sudah ngomongin tes Barcelona, kita ngomonginlah perkara soal DNF. Pedro Acosta dan Marc Marquez memegang rekor terbanyak crash musim ini. Jadi si Pedro Acosta itu crashnya ada 28 kali sepanjang musim ini, disusul oleh Marc Marquez 24 kali sepanjang musim ini. Kemudian sama Alex 21 kali, Papa Pip 20 kali. Sementara yang paling rendah siapa? Ceng ceng ceng, Papa Angel. Wajar kan dia disayang sama Honda. Paling rendah crashnya cuman 4 kali, Kak. Dia paling rendah, bahkan dia lebih rendah daripada Piro kalau nggak salah, apa Savadori ya. Itu lebih rendah crashnya. Dia cuma 4 kali total satu musim. Jadi ya wajar Honda sayang sama dia. Rajin finish, DNF kurang, jadinya biaya untuk memperbaiki motor juga kurang, bener nggak sih? Nah, Peko banyaknya di mana? Tahu nggak? Dia cuman crash itu 9 kali, dan dari 9 kali itu 7 kalinya adalah ketika balapan. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, dia DNF-nya itu cuman 3 kali untuk balapan panjang. Paling banyak DNF-nya itu adalah di sprint race. Cuman ya lagi-lagi, dia itu paling banyak dirugikan karena di balapan panjang, dia itu mempertaruhkan posisi yang bagus, tetapi kebanyakan digulung-gulung orang. Jadi digulung di Aragon, digulung di Portimao, dan terakhir dia bikin kesalahan kan ketika di Misano. Itu kan balapan panjang juga. Itu makanya dia sampai sedikit trauma. Jadi dia bilang, pelajaran saya untuk musim ini adalah saya harus berhati-hati ketika berada di sekitar rider lain. Dia nggak bilang di sekitar rider tertentu, tapi di sekitar rider lain. Dia nggak mau nunjuk siapa-siapa. Nah, ditanyalah dia, apa rencana lu untuk libur musim dingin nih? Libur Natal nih. Jadi dia bilang, yang pasti adalah saya harus bulan madu. Jadi sebenarnya dia sempat bulan madu sama Domitia di pertengahan musim. Jadi sekarang dia bilang, saya mau bulan madu lagi, jalan-jalan sama istri saya. Tapi selain itu nggak ada rencana yang signifikan sih, karena kan dia akan ada Dei Campioni. Tapi mungkin itu bulan Januari kali ya. Karena biasanya kalau mereka bikin bulan Desember atau November itu biasanya ada badai salju. Jadi dipindah ke Januari. Jadi dia bilang untuk Desember ini nggak ada rencana selain saya mau jalan-jalan sama istri saya. So, itu aja podcast kita kali ini. Semoga ini pendek, karena kayaknya ini pendek, nggak sepanjang yang gue perkirakan. See you next time guys, gue nggak tahu kapan. Mungkin nanti kita podcast colongan untuk member premium, supaya gue nggak perlu ngirim podcast ke admin akun, dan itu biasanya bikin stres gue karena jaringannya ngadat-ngadat. Jadi podcast suka-sukanya mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu, tapi podcast colongannya ada aja kapan gue mau. Oke? See you next time guys, bye-bye.